Dari mana alasan BPN itu mengeluarkan HGB atau rekomendasi dari Bupati? Setahu saya, yang bisa mengeluarkan ini adalah Gubernur dan BPN Sumut. Banyak orang ex-PKI itu memegang KRPT, tapi itu sah diberikan ke negara, dari negara memberikan ke rakyat. Semua yang punya KRPT harus menyerahkan, kalau enggak dipotong lehernya. Tapi kalau persoalan tanah dengan Kerawang, saya pastikan bahwasan Bupati dan BPN Deli Serdang tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan itu. Ya, apa kabar saudara? Tahukah Anda sebenarnya selain dari tanah seluas 300 hektar yang dibeli oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari PTPN 2 untuk lokasi sport center, ternyata ada lagi sekitar 59 hektar PTPN menjual tanah ke mafia. Seperti apa ceritanya? Peristiwa ini terjadi di Desa Dagang Kerawang, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Dan saat ini kami bersama dengan aktivis 98 Nugroho Wicaksono. Apa kabar, Bang Nugroho? Sehat, Bang ya? Ya, Bang Nugroho, kami mendapat informasi Abang mengetahui betul ini seluk-beluk bagaimana peristiwa jual beli, padahal ini PTPN 2 tidak memiliki hak untuk menjual tanah sekitar 59 hektar di Desa Dagang Kerawang. Seperti apa cerita awalnya, Bang Nugroho? Ya, ceritanya persoalan hari ini kan persoalan tanah XHGU ini kan pasca reformasi 98 terjadi sekitar 2001, bahwasannya beberapa area tanah PTPN 2 itu sudah habis masa XHGU-nya, hak guna usahanya. Baik. Dan kejadian dimulainya di persengketaan antara masyarakat dan PTPN 2 sekitar dari tahun 2001 sampai saat sekarang. Baik. Kejadian itu paling polemik dan terjadi gesekan nama masyarakat dari 2005. Ya. 2005 itu nyata gitu, sampai ada korban dari masyarakat itu dipenjarakan oleh. Ini yang khusus Tanjung Merawa saja atau Tanjung Merawa saja? Tanjung Merawa saja, baik. Desa Dagang Kerawang. Ya. Tapi ini setahu saya PTPN 2 itu mengeluarkan jual beli kepada Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah sekitar 59 hektar. Baik. Tapi saat itu kita surati KPK dan kita demo sampai istana. Dirut PTP langsung dicopot sama negara, sama Menteri BUMN. Karena tidak ada hak Dirut menjual belikan tanah SHGU tanpa diketahui oleh Menteri BUMN. Baik, Bang Nugroho, sebelum dilanjut, kita ingin mengetahui yang memiliki yayasan siapa? Namanya Haji Muhammad Suprianto, atau nama bekennya itu Anto Kling. Sampai sekarang masih ada? Sampai sekarang beliau baru wafat, baru meninggal. Baik. Lalu beliaulah yang meminta, atau sebenarnya ini tanah ini kalau menurut informasi yang Bang Nugroho terima, beliau yang meminta atau PTPN yang menyodorkan? Ini silakan dibeli. Setahu saya ada sebenarnya rancangan umum tata ruang kota Deli Serdang. Ya, pas saat itu. Tahun berapa itu? Ya sekitar 2003 ada keputusan dari Bupati untuk perluasan kota Tanjung Merawa, namanya kota satelit. Ya. Jadi Anto Kling salah satu pengusaha mungkin ya. Tapi lucu juga kita lihat. Lucunya di mana? Yayasan pendidikan bisa membeli tanah gitu. Bukan sebuah PT ataupun YPNA, Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah gitu. Baik. Membeli tanah kepada PTP dan itu sekitar 11 miliar. Baik, Bang Nugroho, sebelum kita lanjut, kita ingin memperjelas dulu kepada masyarakat posisi dari tanah yang dikuasain oleh Anto Kling yang dibeli dari PTPN 2. Posisinya dari sebelah mana? Kalau kita masuk dari kawasan Jalan Pahlawan atau Jalan Irian Barat? Setahu saya posisinya dari simpang mau menuju Dagang Kerawang itu 59. Sedangkan yang seberang sini Jalan Kelapa Sawit yang mau arah ke Medan, atau ke Simpang Abadi. Ya. Jalan Kelapa Sawit namanya. Itu kan adalah rumah ex karyawan PTPN 2. Posisinya ada gereja di situ. Masjid. Ada masjid. Masjid di sudut. Baik. Itu. Ada masjid, lalu posisinya di situ. Nah, dari situ muka belakang itu sampai ke sana baru 59 setahu saya. 59. Titiknya. Baik. Tapi kok untuk koordinat titiknya mungkin BPN lebih menguasai ya. Baik. BPN sebagai alat negara untuk urusan persoalan tanah. Dan dari kunjungan kami juga sempat ke sana, tim. Ada HKBP yang saat ini juga sedang bermasalah, apa gitu? Ada titiknya juga di situ? Kalau saya itu gereja? Tidak ada titiknya, karena kita lihat dari gereja sampai itu ada rumah dinas.
Baik. Setahu saya HGU itu adalah yang di atas lahan itu mempunyai pohon sawit gitu. Karena lewat dari masjid tadi, jalan ke Dagang Kerawang itu dulu pohon sawit itu. Baik. Yang notabene sekarang ada Yayasan Pendidikan Nur Amal itu tuh pohon sawit. Ya. Gitu. Artinya itulah yang dijual tadi ya? Itulah yang dijual tadi ya? Itu, sedangkan yang di Jalan Bandar Labuan ini ada rumah eks-karyawan sampai Jalan Kelapa Sawit. Baik. Sampai mau arah ke Badi sampai ke rumah dinas camat. Gitu. Itu sebelum rumah dinas camat itu adalah Jalan Kelapa Sawit itu adalah rumah eks-karyawan. Abang tahu ketika itu berapa nilai dari penjualan tersebut? 11 miliar. Lebih kurang 11 untuk miliar. 59 hektar. Iya. Dulunya ketika dibeli, apakah ini memang diperuntukkan untuk yayasan? Yayasan memintanya dari adanya pembuatan perluasan kota Tanjung Morawa. Dulu terkenal tuh namanya kota satelit. Kota satelit. Baik. Dengan adanya rancangan umum tata ruang kota itu di situ. Karena di kota satelit itu rencananya akan dibangun kantor camat, terminal, dan muspika semuanya di situlah. Ada puskesmas gitu. Tapi nyatanya hari ini tidak terjadi. Saat membeli, Antokling apakah berjanji akan membangun itu di daerah itu? Berjanji itu dikampanye ke masyarakat supaya masyarakat yang ada berdiam diri di rumah eks-karyawan itu bisa diusir. Gitu. Makanya saat ini tanah tersebut dibebaskan. Tapi apakah PTPN 2 memiliki hak untuk menjual tanah tersebut? Enggak bisa. Dirut PTP tidak bisa dengan kami surati KPK dan kami sempat ke istana hari itu waktu ketemulah sama waktu zaman Pak SBY itu. Ya. Pak SBY dia langsung paling enggak seminggu kemudian dicopot langsung dirut. Apa alasan Abang mengatakan bahwasannya PTP tidak berhak untuk menjual tanah tersebut? Karena jelas bahwa yang berhak menjual tanah tersebut adalah Menteri BUMN. Ya. Menteri BUMN itu berhak sebagai alat dari perwakilan presiden ataupun perwakilan negara, bukan dirut. Baik. Tapi hari itu dirut PTPN 2 yang notabene namanya Insinyur Suwandi tersebut tidak ditangkap, dicopot jadi dirut, tapi tidak dipersangkakan, dibebaskan. Alasan dia bahwasan uang 11 M itu adalah untuk membayar gaji karyawan PTPN 2. Padahal faktanya tidak ada. Kalau di fakta hukum, dia bisa memfaktakan memang bahwasan 11 miliar itu bukan untuk pribadi dia, untuk membayar gaji karyawan PTPN 2. Karena kita tahu PTPN 2 hari ini kan pilot. Ada skenario berarti bukan pilot dah bahasa orang itu tidak mau bilang pilot ya. Tumpur lah. Baik. Kan artinya, kita tahu semua tumpur gitu. Artinya ini ada skenario yang sudah disusun secara sistematis ya? Udah, saya duga mafia besar bermain di sini. Pasca ini kan gejolak hari di 2023 ini kan gejolak kedua dari gejolak pertama yang besar itu 2005. Iya. Saya waktu 2005 itu masih seorang mahasiswa lah mendampingi masyarakat sampai 2 korbannya perempuan dipenjarakan juga sama Antokling kita bisa. Bang Nugroho, selain tadi ada jual beli yang dilakukan oleh Antokling dengan PTPN 2. Lalu masuk lagi. Kami melihat secara langsung saat ini di lokasi ada sebuah perusahaan yang sudah menegakkan pelangnya di lokasi tersebut. Apakah ini masuk properti dari Antokling atau ini adalah penghuni baru di lokasi tersebut? Penghuni baru. Artinya dia beli kepada Antokling? Beli kepada Antokling. Saya duga beli kepada Antokling. Bagaimana bisa tanah ini tidak berdasar lalu sudah dibeli dari PTPN yang tidak berhak menjual lalu dijual lagi? Alasannya seperti apa menurut Abang? Ya inilah yang diduga ada mafia tanah di lokasi Dagang Kerawang ini. Gitu. Saya lihat ada munculnya surat silang sengketa. Tapi silang sengketa itu sekitar 49 hektar dikeluarkan oleh mantan Kepala Desa. Masih Kepala Desa saat itu dia. Ini mesti dikejar juga. Gitu. Masih hidup saat ini Kepala Desa? Masih hidup. Baik. Tapi ada kejanggalan dari surat tersebut? Pasti ada kejanggalan. Apa menurut Abang kejanggalannya? Kejanggalannya dari mana alas hak BPN itu mengeluarkan HGB atau rekomendasi dari Bupati. Setahu saya yang bisa mengeluarkan ini adalah Gubernur dan BPN Sumut.
Itu menurut SK BPN nomor 42. Dan saat ini yang mengeluarkan HGB Adalah BPN Deli Serdang yang rekomendasi dari Bupati Deli Serdang. Menurut saya ini adalah cacat hukum. bupatinya, bupati yang sekarang saat Bupati ini. yang sekarang. Artinya ada kong kali kong yang terjadi atau ini Saya ada duga pemalsuan? ada kong kali kong. Ada bupati terlibat, Ada, ada kepala saya desa, duga. dan Kepala ada desa, BPN. BPN. Tapi tidak terungkap. Tidak terungkap. Ya Maka kami ini dari kelompok, kami kan lagi mempersiapkan juga, mempersiapkan gerakan yang akan lebih besar dari ini sebenarnya. Selain dari laporan abang ke KPK kemarin, Itu dulu ya. Sudah lama sekali ya? Sudah lama sekali dari yang saat ini ada gerakan terbaru lagi. 2005 itu. Hah? Ada gerakan terbaru lagi. Rencana lagi kami siapkan secara matang bersama rakyat, dan kami pun membuat kelompok tani yang bernotaris yang akan mempunyai dirjen HU-nya gitu. Supaya memperkuat. Dulu kami kan cuma aliansi masyarakat dan mahasiswa gitu. Ya. Sampai ke proses hukum, kita akan minimal kami demo istana dan KPK untuk membongkarin, karena ini udah carut marut. Ya. Karena ada kepala daerah sendiri yang terlibat di dalam. Ya, kalau saya duga ya terlibat. Ya. Yakin. Bang Nugroho, sepertinya kalau kasus tanah di Deli Serdang ini agak menjelimet atau agak ruwet Bang ya. Karena tidak hanya di Degang Kerawang, tapi hampir rata-rata di daerah. Di Sport Center yang Center, Sena, lalu ada di baru yang Mahfud MD seorang menteri ngomong persoalan tanah 414 masalah. yang di Penara Dia juga. penara gitu kan, bahwasan sudah dimenangi rakyat, Ya. terus dikanter balik kan gitu. Khusus yang untuk di Tanjung Merawa. Apa solusi yang kira-kira bisa dilakukan agar persoalan tanah yang tadinya dibeli oleh mafia ya, almarhum dari Anto Keling tadi, bisa diselesaikan menurut Bang Nugroho? Hari ini mesti ada etikat baik pemerintah. Pemerintah sebenarnya kan sudah membuat tim B+. Waktu zaman gubernurnya Pak Rizal Nurdin. Iya. Hari ini tapi itu tidak jadi untuk persoalan solusi persoalan pembagian tanah itu tidak menjadi barometer ataupun menjadi patokan dari situ. Iya. Berubah lagi prosesnya. Setahu saya persoalan tanah ini adalah kebijakan politik yang harus diambil negara. Baik. Kalau cuma dibawa ke pengadilan itu pasti ada kelemahannya. Kita tahu bahwasan tanah ini, sejarah tanah ini sebelum muncul Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 itu ada tanah KRPT namanya, tanah Grand Sultan, ada land reform, ada jalur hijau gitu. Kenapa? Ini semua kan produk politik gitu. Iya. Persoalan Grand Sultan gitu kan, ini tanah kerajaan tapi Indonesia diakui oleh Belanda tahun 50. Dari Republik Indonesia Serikat sampai Republik Indonesia itu kan tahun 50 habis dari konferensi meja Belanda KMB. Iya. Sedangkan persoalan tanah dari awal kita kan tahu bahwasannya dari zaman Belanda itu Belanda dengan nama PT-nya Van der Lee Maskapai itu pinjam pakai ke Sultan Delhi kalau bicara Sumatera Utara ya. Iya. Bukan bicara Indonesia. Perjanjian. Persoalan waktu Indonesia merdeka kan ada sebutan nasionalisasi aset negara, aset Indonesia. Iya. Situ. Tapi nggak diselesaikan gitu. Tumpang tindih Bang ya. Tumpang tindih. Tidak diselesaikan dari Grand Sultan ke negara. Negara sebelum pemilu tahun 55 mengeluarkan KRPT. Nomor 8 Undang-Undang Darurat nomor 8 tahun 1954. Itu adalah registrasi pemilikan tanah untuk rakyat. Kartu KRPT, kartu registrasi pemilikan tanah. Itu sebenarnya analisa saya, karena tahun 54 ya dikeluarkan. Tahun 55 kan kita pemilu pertama di Republik ini. Baik. Tahun 55. Jadi di situ kita nampak, kenapa hari ini terjadi? Ya kita tahu bahwasannya di saat pemilu itu suara PKI itu besar gitu. Tahun 55. Baik. Berarti notabene-nya setahu saya banyak orang ex PKI itu memegang KRPT. Tapi itu sah diberikan ke negara. Dari negara memberikan ke rakyatnya. Ya. Baru muncul Undang-Undang Pokok Agraria bahwasannya tiap warga negara memiliki hak 2 hektar. Tapi hari ini cuma segelintir orang yang memiliki tanah gitu. Rumahnya nggak ada gitu. Kemana Bang ya? Cuma 2% atau 1% semua konglomerat atau mafia tanah memiliki tanah dengan alasan developer, alasan pembangunan. Terus muncul era 65. Ya.
Soeharto berkuasa, semua yang punya KRPT harus menyerahkan. Kalau enggak dipotong lehernya. Itu kejadian. Ada pemaksaan di situ Pemaksaan. Dipotong lehernya, dibuang ke Sungai Ular. Baik. Itu kejadian itu ada. Maka cerita tanah ini nggak bisa rentetan, kita nggak bisa sepotong-sepotong. Harus secara lengkap. Pasi. Ada pasinya dari kemerdekaan kita, gitu, dari tanah Grand Sultan, Perjanjian Sultan dengan Van der Linde maskapai, perusahaan Belanda, sampai 65 pasca Soeharto berkuasa, munculnya pokok undang-undang pokok agraria tahun 60, ini rentetan. Tapi titiknya semua ada di kepala daerah, Bang, ya? Di penguasa, ya? Karena dianggap mereka kan sebagai perwakilan pemerintah. Tapi kalau persoalan tanah dengan Kerawang, saya pastikan bahwasan Bupati dan BPN di Serdang tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan itu. Baik, kalau dalam catatan kami, kalau tidak salah, wakil bupati yang saat ini menjabat sempat menjadi camat di lokasi tersebut. Benar, Bang, ya? Benar. Apakah pada zaman dia persoalan dagang Kerawang ini terjadi? Belum. Setelah itu? Zaman salah Faisal, Baik. bekas Sekwan, Faisal. Baik. Dari banyaknya sejarah yang Abang ceritakan tadi, ada beberapa hal yang menjadi titik poin adalah kemauan, Bang, ya? Kemauan dari pemerintah untuk pemerintah memberikan tanah ke rakyat. Ya. Apa yang ingin Abang sampaikan kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat, khususnya terkait dengan persoalan tanah yang ada di dagang Kerawang? Apalagi ini perjalanan tahapan pemilu 2024 akan berlangsung agar masyarakat juga jeli dan terbuka matanya untuk memilih pemimpin yang bisa menyelesaikan persoalan tanah. Silakan, Bang Nugraha. Kalau saya, persoalan tanah hari ini mesti ada itikat baik pemerintah untuk memberikan tanah kepada rakyat. Kenapa? Tanah itu ada sebagai alat produksi rakyat untuk bercocok tanam, memiliki rumah tinggal. Jangan hanya tanah itu jadi alat untuk jual beli kepada developer, kepada mafia-mafia tanah. Berikanlah hak rakyat. Undang-undang pokok agraria itu jelas. Yang hari ini banyak belum dilakukan pemerintah, khususnya kepada Bapak Jokowi. Saya berharap untuk segera menyelesaikan persoalan tanah yang ada di Sumatera Utara. Kemarin saya lihat waktu pelantikan Menteri BPN ATR, itu jelas Bapak Jokowi akan segera menyelesaikan persoalan tanah dengan dipanggilnya Bung Adiana Pitupulu dan Mustar Bonaventura sebagai aktivis 98 untuk segera bisa melihat Sumatera Utara persoalan tanah, penyelesaiannya. Tapi hari ini cuma belum ada gerakan dari pemerintah persoalan tanah. Persoalan tanah terus berkembang di Sumatera Utara ini. Ada persoalan sport center, ada persoalan yang dekat Kuala Namu, Penara Kebon, persoalan lagi di Desa Dagang Kerawang. Kalau Dagang Kerawang saya rasa kecil lah ini, bicara arealnya. Tapi sirkulasi dari persoalan tanah ini akan seluruhnya sampai Binjai, sampai Asahan, ini persoalan tanah. Mungkin kami akan membuat gerakan yang lebih besar untuk supaya pemerintah merespon persoalan tanah ini. Saya minta kepada Presiden Jokowi untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan tanah yang notabene adalah Hex HGU PTPN 2 yang banyak bermasalah di Sumatera Utara. Ini itu saja. Pada masyarakat, apa yang ingin Anda sampaikan? Pada masyarakat, mari sama-sama kita berjuang dengan kelengkapan data-data kita. Ada data Grand Sultan, ada Land Reform, ada namanya KRPT. Akan kita perjuangkan bersama untuk bersatu berjuang untuk meminta hak kita kepada pemerintah Republik Indonesia. Baik, Bang Nugroho, terima kasih atas waktunya. Kami doakan semoga perjuangan Abang dan rekan-rekan berhasil, Bang, ya. Sampai ketemu, saya selalu, Bang Nugroho. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan aktivis 98, Nugroho Wicaksono, saya Prasetyo. Sampai jumpa.